Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Di video kali ini aku mau bahas bahaya nggak sih diet 300 kalori, kelebihan dan kekurangan diet yang lagi viral saat ini. Simak videonya sampai selesai ya. Di tahun 2020 lagi viral diet ala artis. Pasti teman-teman udah tahu lah ya artisnya siapa. Dietnya dengan prinsip defisit kalori dan tentunya didampingi oleh dokter gizi. Artisnya konsultasi ke dokter gizi mengenai diet yang ingin dia jalankan. Awal-awal saya sendiri ngelihat postingannya di Instastory Instagram dan juga share ke YouTube. Mulai dari dia konsultasinya berapa dan dikasih nama dokternya juga. Dan di-share menu dietnya serta aktivitas olahraganya, yaitu olahraga jalan kaki 45 menit. Saya melihat, oh ini ya menu dietnya dan aktivitasnya sangat enak sekali. Bisa makan nasi dan bisa makan sebanyak 5 kali. Dan kalau untuk waktunya itu harus on time ya. Bisa ngemil, bisa makan nasi. Wah, enak banget nih dietnya. Terus dietnya tanpa olahraga yang berat-berat. Olahraganya nggak harus capek, nggak harus keluar keringat, hanya dengan jalan kaki 45 menit. Nah selanjutnya nih dia share juga ke YouTube langkah-langkah awal yang dia lakukan dalam program dietnya. Dia lebih banyak menekankan untuk teman-teman yang ingin mengikuti diet saya, ini untuk diri saya yang dianjurkan oleh dokter gizi saya. Kalau teman-teman ingin mengikuti diet saya, sebaiknya teman-teman konsultasikan ke dokter gizi terdekat. Lebih akuratnya teman-teman konsultasikan ke dokter gizi. Itu yang saya dapat di awal-awal vlognya artisnya. Nah selanjutnya ada beberapa orang yang udah nyobain dietnya, mengikuti menu dietnya dan memodifikasi dengan kebutuhannya masing-masing. Itu bagus. Ada beberapa orang yang udah mencoba dietnya menyesuaikan. Misalnya mbak artisnya nggak makan sayur tapi dianya makan sayur. Adalah channelnya Mama Rakana. Teman-teman pasti melihat sendiri ya. Dan dia tuh berhasil dietnya ala artisnya. Nah setelah itu saya ngelihat lagi ada beberapa followersnya mbak artis berhasil menurunkan berat badan. Dan ketika ditanya apakah kamu diet, konsultasikan ke dokter gizi. Dan yang sudah berhasil menurunkan berat badan itu dia bilang, aku nggak konsul ke dokter gizi kak, aku diet ala aku sendiri. Nah padahal mbaknya sering menekankan kalau ingin mengikuti diet saya sebaiknya konsultasikan ke dokter gizi dulu. Karena setiap orang kebutuhan kalori dan jenis tubuh itu berbeda-beda ya, nggak harus sama. Misalnya mbak artisnya menunya tanpa sayur, jangan para teman-teman atau para ibu-ibu semua mengikutinya tanpa sayur. Nah itu saja sedikit reviewnya. Kalau menu dietnya bisa makan 5 kali, tetap dihitung dengan prinsip defisit kalori. Awal-awal saya ngelihat menunya dengan 5 mujung sendok nasi ya. Kemudian ada ayam dipanggang tanpa minyak, tanpa gula, dipanggang kemudian dikasih sambal kecap. Dan saya ngelihat tanpa sayur ya. Kemudian ada beberapa sayur saya ngelihat di menunya itu sedikit sayur labu siam. Karena tipikal mbaknya nggak suka terlalu sayur. Dan mbaknya juga bilang kalau dia diet itu dikasih suplemen juga. Dikasih suplemen dan disesuaikan dengan tubuhnya. Kenapa aktivitasnya harus jalan kaki 45 menit? Menurut saya ya, karena kebutuhan kalori hariannya dengan mengkonsumsi kalori yang terlalu sedikit, tentu aktivitasnya pun nggak boleh berat-berat. Karena semakin berat tentu kebutuhan kalori harian kita semakin banyak atau semakin naik. Contoh seorang olahragawan, jika dia berolahraga selama 5 kali dalam seminggu, tentu kebutuhan kalori hariannya meningkat. Berbeda dengan seseorang yang tidak banyak aktivitas, tidak banyak bergerak, tentu dia harus sesuaikan dengan kebutuhan kalori hariannya. Asupan kalori yang masuknya juga harus sedikit. Makanya olahraganya itu nggak boleh yang berat-berat. Karena termasuk obesitas, biasanya orang yang obesitas itu nggak harus olahraga yang berat-berat kata mbaknya. Jadi dia olahraganya jalan kaki 45 menit tanpa capek, tanpa harus keringetan. Saya selalu mengikuti videonya di YouTube. Akhirnya mbaknya posting kalau dia berhasil turun 24 kilo dalam waktu 4 bulan.
semakin banyak nih. Kelebihan dari dietnya adalah semakin banyak para wanita atau banyak yang ingin termotivasi dengan dietnya. Akhirnya setelah mbaknya posting, banyak orang yang mengikuti karena mereka pikir apa yang share menu, share olahraga berarti itulah diet yang harus diikuti. Padahal awalnya itu mbaknya bilang harus konsultasi ke dokter gizi, harus didampingi dokter, disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing. Nah, banyaklah para pengikut-pengikut yang mengikuti dietnya. Akhirnya saya ngelihat lagi ada beberapa postingan, ada yang turun 1 bulan 15 kilo, ada yang turun berapa bulan. Nah, dimasukkanlah ke videonya. Saya ngelihat kok makin kesini seakan-akan diet itu sebagai lomba ya. Saya ngelihat, wah, ini kalau turunnya cepat berarti berhasil dong. Ini kalau turunnya semakin cepat semakin hebat dong. Saya ngelihat gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya di tahun 2021 ada yang mengatakan mbaknya hanya mengkonsumsi 300 kalori. Emang yang awal mengikuti vlog mbaknya atau instastory mbaknya enggak 300 kalori ya awalnya. Yang awalnya itu saya melihat 5 sendok nasi putih yang mujung itu ya yang awalnya. Nah, 300 kalori. Ada orang yang nggak paham akhirnya ngikuti yang di akhir yang 300 kalori. Nah, sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari diet ala artis ini. Kelebihan dari diet yang lagi viral saat ini, yang pertama adalah semakin banyak orang termotivasi untuk diet untuk menurunkan berat badan. Yang kedua adalah mbaknya ikut mempromosikan jalan sehat. Yang ketiga adalah mbaknya ikut mengatakan ikut andil buat orang-orang itu kalau diet itu masih bisa makan nasi dan masih bisa makan sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir dietnya adalah memacu semangat para wanita untuk diet itu bisa makan enak walaupun tanpa minyak, tanpa santan, tanpa tepung, dan banyak berbagai resep menu diet yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kalau untuk kekurangan dietnya, yang pertama adalah mbaknya sering menekankan kalau diet tanpa olahraga berhasil. Memang benar, diet tanpa olahraga akan berhasil untuk menurunkan berat badan. Akan tetapi jangan seakan-akan olahraga itu sendiri nggak penting. Padahal kita dari kecil diajarkan berolahraga untuk kesehatan keseluruhan tubuh. Apa salahnya kita berolahraga untuk kesehatan tubuh, bukan hanya melulu soal diet untuk turun berat badan saja. Yang kedua adalah dengan prinsip defisit kalori, artinya memangkas kalori untuk membakar cadangan lemak sebagai energi. Akan tetapi yang saya hitung-hitung dalam sehari menu mbaknya sedikit banget atau di bawah BMR. Artinya diet di bawah BMR itu sangat rentan untuk organ tubuh kita. Angka BMR artinya angka di mana seluruh tubuh untuk bekerja 24 jam. Angka BMR ini tidak harus diganggu gugat. Misal seseorang mempunyai kebutuhan kalori harian 1800, BMR-nya adalah 1500. Ketika seseorang makan di bawah angka BMR, tentu penurunan berat badannya akan sangat drastis. Akan tetapi untuk jangka panjang tentu tidak baik. Selanjutnya adalah mbaknya lebih menekankan makanan no minyak, no tepung, no gula, no santan. Ada beberapa jenis makanan yang tidak diperbolehkan. Padahal untuk diet prinsip defisit kalori, kalau kita paham prinsip kalori, untuk makan apapun itu sah-sah saja, asal porsinya tidak berlebihan. Saya lihat di vlognya mbaknya pernah bilang kalau sayur itu menghambat untuk turun berat badan. Padahal berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita mengkonsumsi sayur setiap harinya adalah setengah dari isi piring. Kita tahu sendiri dari kecil kita diajarkan untuk banyak makan sayur. Kenapa sih pada saat diet kita malah anti sayur? Adakah bukti yang mengatakan kalau sayur itu bisa menghambat untuk penurunan berat badan? Nah, selanjutnya dengan tidak makan sayur, tentu diet kita akan berpengaruh. Turun berat badan banyak sih, iya, tapi apakah mengganggu kesehatan tubuh kita sendiri? Mulai dari rambut rontok, terus susah BAB, bahkan kemudian nanti akan stuck lama berat badannya. Diet sebaiknya teman-teman sesuaikan juga sama kondisi jenis tubuh teman-teman sendiri.
saya sering tekankan, dietlah secara perlahan dengan mengurangi kebiasaan makan secara perlahan. Karena diet itu bukan melulu soal angka penurunan berat badan yang sangat drastis. Diet itu bukan lomba. Diet itu adalah lomba sama diri sendiri untuk menjadi lebih baik dalam mengatur pola makan. Bukan lomba untuk sama orang lain turun berat badan. Berlomba-lomba menurunkan berat badan belasan kilo, akan tetapi berefek ke kesehatan mental kita percuma ya. Percuma kalau angka kiloan kita 50 kilo tapi kitanya sendiri sangat memikirkan ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan, tentu akan berpengaruh ke kesehatan mental kita. Nah teman-teman, kalau ingin melakukan suatu diet, pikirkan juga efeknya untuk ke kesehatan tubuh. Jangan karena hanya target turun berat badan secepat, jangan karena target ingin langsing saja mengorbankan organ tubuh, kesehatan tubuh. Artinya ketika kesehatan tubuh terganggu, kalau para ibu-ibu rumah tangga ya, lemes, pusing, terus haidnya tidak lancar lagi, terus susah BAB lagi, tentu itu sangat berpengaruh buruk ya. Nah semoga teman-teman bisa memilih jenis diet yang baik untuk jangka panjang. Sebaiknya dietlah untuk kesehatan tubuh, bukan diet hanya untuk turun angka kiloan berkilo-kilo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.